Shalom saudara-saudara sekalian, apa kabar kita hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana pada hari ini kami masih diperkenankan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kami, agar firman yang kami baca dan kami renungkan hari ini bisa menguatkan kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, dan juga sebagai bagian dalam masyarakat. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 38 ayat yang ke-17. Demikian dikatakan, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih ingatkah kita dengan Raja Hizkia, Raja Israel yang umurnya diperpanjang Tuhan 15 tahun. Ceritanya, Tuhan memutuskan untuk mengakhiri hidup Raja Hizkia. Kemudian Tuhan menyuruh Nabi Yesaya pergi ke istana untuk menyampaikan kepada Hizkia bahwa hidupnya tidak lama lagi. Mendengar itu Raja Hizkia menangis sejadi-jadinya. Dia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Di 2 Raja-Raja 20 ayat 3, Hizkia berdoa, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Sedikit informasi bahwa Raja Hizkia memang termasuk raja yang baik. Ia selalu berusaha melakukan yang benar di mata Tuhan. Bahkan di 2 Raja-Raja 18 ayat 5 dicatat, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelum dia, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Jadi memang dalam pikiran dan perasaan Raja Hizkia, dia seperti tidak percaya pada keputusan Tuhan mengakhiri hidupnya dengan begitu cepat. Sebab dia merasa dia sudah berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Itulah yang membuat dia menangis sejadi-jadinya dan memohon di hadapan Tuhan. Apa reaksi Tuhan terhadap tangis dan ratapan Raja Hizkia? Tuhan berubah dan Tuhan memutuskan membatalkan keputusannya. Belum Nabi Yesaya meninggalkan istana, Tuhan sudah bersabda kepadanya, "Yesaya, kembalilah kepada Raja Hizkia dan sampaikan pesanku bahwa aku tidak jadi mengakhiri hidupnya. Sebaliknya, aku akan memperpanjang usianya 15 tahun lagi." Maka Yesaya melakukan perintah Tuhan. Dia menyampaikan itu kepada Raja Hizkia. Mendengar itu Raja Hizkia bersuka cita bukan kepalang. Maka dia kemudian menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Isi puji-pujiannya dapat kita baca di kitab Yesaya pasal 38 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Dan renungan kita hari ini adalah bagian dari doa puji-pujian Raja Hizkia tersebut. Di ayat 17 Raja Hizkia berkata, "Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu." Bagaimana reaksi kita terhadap pernyataan Raja Hizkia ini? Mungkin kita akan mengatakan, "Ah, ya iyalah, dia kan sudah diselamatkan dan umurnya sudah diperpanjang 15 tahun. Wajarlah dia mengatakan, penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku." Coba kalau umurnya tidak jadi diperpanjang, apakah dia masih sanggup mengeluarkan pernyataan iman seperti itu? Tapi terlepas dari situasi hidup Raja Hizkia, saya ingin mengajak kita merenungkan kalimat tadi. Kalimat yang mengatakan penderitaan yang pahit
menjadi keselamatan bagiku. Rasul Paulus pun mengatakan hal yang sama di 2 Korintus 10. Ceritanya, Rasul Paulus mencoba memohon sampai beberapa kali kepada Tuhan, supaya Tuhan berkenan mengambil penyakit dari tubuhnya yang dia sebut duri dalam daging. Tapi apa jawab Tuhan terhadap permohonan Rasul Paulus? Bukannya mengabulkan, Tuhan bahkan tidak berkenan mengatakan tunggu. Tuhan langsung merespon permohonan itu dengan mengatakan, tidak, sudah cukup kasih karuniaku kepadamu, kata Tuhan kepada Rasul Paulus. Namun jawaban Tuhan itu bukan tanpa alasan. Inilah alasan Tuhan tidak mengabulkan permohonan Rasul Paulus. Dan mari kita perhatikan baik-baik. Tuhan berkata kepadanya, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, kata Tuhan. Dan itu bisa kita baca di 2 Korintus 12 ayat 10. Mendengar jawaban Tuhan tersebut dan alasan mengapa Tuhan tidak mengabulkan permohonannya, Rasul Paulus berkata di 2 Korintus 2 ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Inilah bentuk iman yang sesungguhnya. Bukankah Rasul Paulus itu hamba Tuhan yang setia? Mengapa Tuhan tidak mau menyembuhkan penyakitnya? Padahal di sisi lain kita tahu Rasul Paulus pernah membangkitkan orang mati atas perkenanan Tuhan. Mengapa hanya memohon disembuhkan saja Tuhan tidak mau? Tapi syukurlah, iman Rasul Paulus bukan iman murahan. Rasul Paulus sangat percaya perkataan Tuhan, bahwa di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan akan semakin sempurna untuk kita rasakan. Saya jadi teringat perkataan Tuhan di Roma 5 ayat 3-5. Di situ dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Disinilah akhirnya kita dapat memahami kalimat Raja Hizkia tadi yang mengatakan, penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Ternyata bagi orang yang mau menerima ujian Tuhan, kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Dan yang paling melegakan hati kita adalah janji Tuhan yang mengatakan bahwa pengharapan yang kita dapatkan melalui kesengsaraan tidak akan pernah mengecewakan. Maka bagaimana dengan kita? Apakah iman kita setipis kulit bawang, atau istilah keren sekarang setipis sangge-sangge? Ataukah kita sudah berada satu barisan dengan para pejuang iman Kristen yang bisa melihat penderitaan sebagai kasih karunia Tuhan? Kita tidak akan pernah mengenal Kristus jika tidak ada orang yang bersedia mati martir demi iman mereka kepada Kristus, mulai dari zaman gereja mula-mula sampai sekarang. Darah para martir itulah yang kita teladani, dan darah martir itulah yang membawa firman sampai kepada kita. Maka firman ini mengajak kita untuk memiliki iman yang kuat seperti paku. Iman yang semakin dipukul, semakin menancap ke dalam. Iman yang tidak hanya bisa meminta kepada Tuhan, tapi juga iman yang bisa menerima penolakan Tuhan dengan hati yang terbuka dan mengatakan, sebab di dalam kelemahan aku kuat. Dan mengatakan seperti perkataan Raja Hizkia, penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku, sebab kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Karena apa kita harus mengatakan seperti itu? Karena iman yang sungguh bukan sekedar mempercayai sesuatu, tetapi mempercayakan diri sepenuhnya kepada sesuatu, kepada Tuhan. Kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Sehingga kita hidup bukan untuk kita,
mati pun bukan untuk kita. Tapi baik hidup maupun mati, kita hidup dan mati untuk Tuhan. Kalau kita mengalami banyak benturan, kita tidak segera mengeluh atau mengumpat Tuhan. Tetapi sebaliknya, kita memeriksa diri. Kalau kita menderita karena kesalahan kita, maka itulah cara Tuhan menegur kita agar segera bertobat. Tapi kalau kita menderita karena Tuhan, maka bersyukurlah, karena Tuhan hendak mengangkatmu menjadi saksi bagi kerajaan-Nya. Sebab begitulah seharusnya. Tuhan ada untuk kita dan kita hidup untuk Tuhan. Tuhan menderita untuk kita dan kita juga sudah sepatutnya menderita untuk Tuhan. Tuhan mati untuk kita dan kita mati untuk Tuhan. Supaya kita pada akhirnya menang bersama-sama dengan Tuhan dan bangkit bersama-sama dengan Dia. Selamat menjalani penderitaan dengan hati sukacita. Amin. Terima kasih ya Bapa. Firman-Mu hari ini meneguhkan kami bahwa berkat Tuhan tidak hanya sukacita, tapi duka cita, kesengsaraan, penderitaan pun bisa menjadi sarana Tuhan untuk mendewasakan iman kami. Maka jika saatnya kami harus menerima ujian dari Tuhan, jauhkan dari kami sikap bersungut-sungut ya Tuhan. Tapi berilah kepada kami ketekunan untuk menjalani ujian tersebut. Karena pada saatnya ketekunan itu akan melahirkan pengharapan, dan pengharapan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Bersama dengan firman-Mu kami jalani hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.